wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira ba'du. Yang saya hormati Mr. Wael, CEO Global Countries, Bapak Haji Rahmatan, Saya Suka, selaku Direktur Jenah Tour dan Travel. Yang saya hormati Dr. Haji Anis Medina. Beliau ini adalah alumni Haji Furoda tahun lalu pengajian tahun. Beliau juga praktisi, ya. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu calon jemaah haji Furoda 1446 Hijriah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Setelah kemarin kita membahas tentang hati, ya, tentang hati, persiapan untuk menuju Baitullah, menuju tamunya Allah. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang menjaga kesehatan tubuh selama berhaji. Ya, kalau tagline-nya itu haji mabrur, haji sehat, haji mabrur. Karena ibadah haji itu lumayan menguras tenaga, fisik dan yang lain sebagainya, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita harus betul-betul sehat, siap untuk melaksanakan setiap rangkaian ibadah hajinya. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon kerjasamanya nanti ketika ada pemaparan dari Dr. Nisa supaya menonaktifkan mikrofonnya, ya, nanti supaya tidak terganggu, supaya yang lain juga bisa mendengarkan dengan baik. Dan nanti insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab, ya, supaya Bapak Ibu juga mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dr. Nisa mengenai persiapan fisiknya, kesehatannya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan ada sesinya. Untuk memulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah kesehatan kita tetap terjaga sampai haji, sampai pulang, dan juga setiap hajat rencana kita Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan mudah-mudahan semua visa hajinya Bapak Ibu terbit semua. Amin. Amin ya. Ya, walikullinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, pembacaan suratul Fatihah sudah kita baca bersama-sama. Mohon Bapak Ibu sekarang bisa menonaktifkan mikrofonnya. Sebelum dinonaktifkan, saya tidak akan kasih dulu ke Dr. Nisa supaya kita bisa sama-sama mendengarkan. Bisa dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Insya Allah nanti ada sesi. Nyimas, Bapak Iwan sudah, Ibu Nyimas belum. Saya bantu mute ya. Baik, berikutnya kepada Dr. Nisa. Pada beliau kami persilakan. Dr. Nisa nanti saya bantu ini ya dari sini. Dari Mas Aang ya. Ya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mas Aang? Maaf. Jelas.
Kalau misalnya ternyata ada gangguan sinyal, tolong saya diinfokan ya. Kalau gangguan sinyal dari saya. Oke, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Gimana nih? Masih pada deg-degan ya? Oke, saya dulu. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, visa hajinya semua segera keluar, dan persiapannya lancar semua. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Aang, kepada Mr. Wail, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bicara lagi, mengisi persiapan manasik haji dalam bidang kesehatannya. Oke, malam ini insya Allah saya akan berbagi, sharing sih. Kalau misalnya tahun lalu saya belum punya pengalaman ya. Mudah-mudahan insya Allah tahun ini saya akan sharing juga tentang bagaimana pengalaman yang di tahun lalu. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan memberikan materi tentang menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat meraih haji sehat dan haji mabrur. Ya, next. Selanjutnya Mas Aang, next. Oke, perkenalkan nama saya Anissa Meidina. Saya lulusan FK Unsri tahun 2003 dan Magister Gizi Kesehatan Masyarakat UI tahun 2013. Alhamdulillah tahun lalu saya sebagai jamaah dari Jannah Firdaus mungkin ini sedikit dokumentasi ketika kami lagi di sana. Nextnya boleh Mas, lanjutkan dokumentasinya. Jadi alhamdulillah saya juga diminta oleh Jannah Firdaus untuk membantu untuk mengatasi sih ya, untuk membantu para jamaah apabila ada ingin konsultasi kesehatan saat itu. Dan alhamdulillah Jannah Firdaus juga memberikan fasilitas yang terbaik di tahun itu bagi saya dan bagi para jamaah. Semoga ini semua menjadi amalan baik bagi semua tim Jannah Firdaus. Next. Ya. Mungkin dari surat Ali Imran ayat 97, mungkin udah diulang-ulang ya kemarin ya, bahwa perjalanan ke Baitullah adalah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya. Mampu atau istitoah di sini ternyata bukan hanya dalam keuangan, dalam mental, dalam hal-hal lainnya, ternyata juga di bidang kesehatan juga para jamaah juga harus mampu menunaikan haji dari jasmani yang sehat dan kuat agar bisa melaksanakan perjalanan dan mudah melakukan proses ibadah haji. Jamaah juga berakal sehat, memiliki kesiapan yang mental untuk menunaikan ibadah haji agar perjalanan dan selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi lancar serta aman bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya Mas Aang. Oke, ibadah haji dia membutuhkan kemampuan istitoah. Kemampuan itu salah satunya di bidang kesehatan. Ibadah haji memerlukan kondisi fisik yang prima agar seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan baik, dan untuk mendapatkan haji yang mabrur, kita harus melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Dan hal itulah yang perlu kita persiapkan saat ini. Dan itu semua hanya bisa kita lakukan apabila kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat. Okay. Nah, kondisi perjalanan haji bagi yang sebelumnya udah umroh, udah pernah perjalanan yang jauh. Perjalanan haji ini juga disertai dengan perjalanan yang lama, sekitar 20 hari. Nah, lamanya ini juga bisa lamanya itu dalam segi harinya, dan juga ketika di pesawat kita akan posisinya penerbangan yang long flight, dan juga di busnya juga dalam keadaan jangka waktu yang lama. Serta juga
kemungkinan akan berdiri dalam antrian saat kita memasuki apa namanya masuki antrian pemeriksaan visa, saya lupa, imigrasi ataupun di tempat-tempat yang lain. Untuk melaksanakan ibadah haji terkait dengan kegiatan fisik seperti tawaf, sa'i, lempar jumroh, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Di luar ibadah seperti shopping atau city tour, kondisi lingkungan dan suhu yang berbeda dengan Indonesia, letak dan kondisi tempat penginapan, baik segi jarak ataupun segi ruangan, juga mungkin juga kita beradaptasi dengan lingkungan serta teman-teman yang baru. Semua ini memerlukan kesehatan fisik yang prima. Ternyata masalah jamaah haji bisa kita bagi dari kesehatannya, bagaimana kesehatan fisiknya, bagaimana dengan kebugarannya. Serta kita juga harus mengetahui di saat ini semua sudah melakukan med check kan ya Mas? Jadi med check belum Bu? Belum. med check belum ya? Belum Ya, diinfo Ya, sama belum. marketingnya. Oke. Yang Kalau begitu, dimaksud my check apa ya? medical check up, Oh sudah. pemeriksaan untuk pemeriksaan medical check up haji. Nah, kalau Sudah. dilakukan di bulan Desember masih berguna nggak, dokter? Sebaiknya sih dilakukan lagi saat ini ya. Karena berlaku 1 tahun kan? Bagaimana Yang Bu? medical check up kami bulan Desember, tanggal 29 Desember itu sudah melakukan semua. Oh itu dari ini untuk persiapan haji atau untuk apa? Untuk dari perusahaan kami dicek semua untuk Oh. medical check up. Kalau Oh, untuk biasanya itu akan apa namanya akan berbeda pengecekannya. Nanti ada lagi. Baik, nanti mungkin akan diinfokan oleh pihak travel bahwa Betul. akan Ngeceknya. Ini gimana Mas? Nanti mungkin akan diinfokan oleh pihak travel untuk melakukan medical check up. Nah, diharapkan ketika sudah melakukan medical check up, hasilnya itu dikonsultasikan ke dokter umum, Ya. ataupun nanti dokter umumnya akan melihat apakah ini perlu dikonsultasikan untuk ke dokter spesialis. Kenapa begitu? Karena itu penting untuk kita untuk melihat kalau misalnya selama ini kita merasa baik-baik aja, tapi ternyata dari hasil med check kita ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya biasanya sih itu seperti kolesterol, hipertensi. Nanti mungkin akan kita bisa minta juga ke dokter kasih tahu kita mau melaksanakan ibadah haji. Kita diresepkan untuk obat-obat sebagai untuk kita bawa selama kita pergi itu. Begitu. Mohon izin dokter, maaf saya saya potong. Kami dari Desember sudah melakukan medical check up, kemudian dilanjutkan dengan hasil medical check up, kemudian dilanjutkan ke dokter spesialis baru selesai bulan April. Oke. Clear semua. Apakah sudah masih clear. mengulang lagi? Ya, clear semua. Dan hasilnya kemarin kami sudah kirim ke Ke travel. Dos. Kalau lengkap. misalnya sudah seperti itu, insya Allah nggak apa-apa sih Bu. Dan sudah mendapatkan ini kan ya, maksudnya udah dapat advice dari beliau dari dokter Udah, bagaimananya. sudah selesai. Baru selesai di bulan April ini. Oke, insya Allah. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah mendapatkan advice dari dokter dan udah mendapatkan, kalau misalnya membutuhkan obat dan sudah mendapatkannya, insya Allah itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya memang ada jamaah yang belum, diusahakan secepat mungkin agar kita bisa tahu kondisi kita saat ini bagaimana. Jadi supaya nanti perjalanan ibadah hajinya insya Allah lancar. Apakah perlu dari dokter spesialis setempat mengeluarkan keterangan bahwa ini it's okay untuk perjalanan atau enggak? Bagaimana Mas Aang? Tidak perlu kok. Jadi nanti udah cukup itu aja MCU. Sebetulnya MCU itu kalau di Haji Furoda hanya dibutuhkan untuk mengantisipasi aja supaya nanti dari ibu terus dari dokternya juga nanti yang akan bertugas itu tahu oh ini riwayat penyakitnya ada ini.
Hanya itu saja sebetulnya MCO itu. Jadi Iya. juga. Terima kasih. Kita ikutin dulu ya. Ini sampai selesai dulu supaya tidak terpotong. Nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Silakan dokter. Oke. Selain itu juga para jamaah haji juga harus melakukan tubuhnya akan beradaptasi di lingkungan fisik seperti suhu yang berbeda, cuaca yang berbeda, juga adaptasi terhadap lingkungan sosial budaya. Oke, next. Nah, musim haji tahun 1446 Hijriah atau tahun ini itu merupakan musim haji di musim panas terakhir dalam beberapa tahun ke depan. Nah, karena masih termasuk musim panas, berarti kemungkinan ketika puncak hajinya, suhunya di sana ada sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius di siang hari dan malamnya sekitar 24 sampai 29 derajat Celcius. Nah, cuaca dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan jamaah haji. Jamaah haji memakai alat perlindungan diri untuk terhindar dari resiko penyakit. Next. Oke, next, Mas. Nah, jamaah haji ini kalau dari kesehatan kita bagi dua. Jamaah non-risti, risti itu artinya resiko tinggi, dan juga jamaah dengan resiko tinggi. Yang resiko tinggi itu untuk jamaah yang usia lanjut, memiliki riwayat penyakit jantung, penyakit paru, TBC, diabetes, asma, hipertensi, gagal ginjal ataupun stroke. Sehingga ini dia yang kita perlu. Kalau misalnya mereka kan biasanya lebih mudahkan untuk pemeriksaan kesehatannya dari pihak puskesmas. Nah, makanya seperti yang Mas Ang tadi, roda, karena pemeriksaan kesehatan ini dilakukan secara pribadi, penting kita lakukan supaya kita sendiri tahu apakah kita masuk ke risiko tinggi. Jadi sebelum keberangkatan diharapkan persiapan fisik dan mental, melakukan medical check-up, kontak minum obat teratur, terapkan pola makan dan minum sehat, serta vaksinasi. Nah, diharapkan ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kan waktunya kira-kira tinggal 1 bulan ya, atau 3 minggu lagi sebelum keberangkatan. Jadi mulai untuk melakukan aktivitas fisik, paling enggak jalan kaki pagi-pagi. Kalau misalnya karena untuk supaya adaptasi cuaca juga, kalau saya waktu itu jalan kakinya tuh sekitar jam 9 atau jam 10 siang. Jadi 10 pagi. Jadi supaya kita juga mulai adaptasi jalan kaki di bawah sinar matahari terik, gitu. Lalu saat keberangkatannya, ketika di pesawat, karena ini long flight ya, jadi kita usahakan kita gerak ringan atau jalan ke toilet. Jadi untuk mencegah DVT. DVT itu jadi ada penyumbatan di kaki. Nah, ini biasanya yang pada orang-orang dengan resiko tinggi. Jadi untuk itu kita banyak-banyak gerak-gerak kecil aja ketika duduk di pesawat. Lalu juga membawa obat-obatan rutin. Jadi kalau bisa yang minum obat-obat rutin, selain kita membawa stok untuk 1 bulan, kita masukkan ke dalam koper, kita juga membawa stok untuk selama perjalanan. Jadi kira-kira nanti dihitung ibu dan bapak ini akan membuka koper besar itu berapa hari setelah dari keberangkatan awal gitu. Jadi dihitung obatnya, jangan sampai obat-obatan yang sudah kita siapkan tidak kita bawa sebagian untuk di perjalanan. Lalu juga kita banyak berdoa dan berzikir supaya tenang, serta berkenalan dengan sama jamaah, apalagi untuk rombongannya atau mengenal tour leadernya yang mana. Next. Oke. Jadi ini perkiraan jarak perjalanan jalan kaki kita menaruh di tahun aja. Jadi ketika itu kita ibadah haji kan mengandung aktivitas berat dari kegiatan sehari-hari. Misalnya paling enggak kita akan berjalan minimal hotel kita sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lalu ketika sudah sampai di Mekah, kita akan melakukan tawaf minimal
tawafnya ini sejauh 700 meter. Kalau kita di putaran terkecil, ditambah lagi dengan sa'i itu kira 2,9 km. Nah, perjalanan dari Arafah dan Mina itu untuk Mina, kalau perjalanan yang pengalaman tahun lalu itu Maktab Furoda itu sekitar 2 km marah. Jadi makanya kenapa kita harus latihan ini, satu jarak awal aja, jarak PP berarti 4 km kita minimal. Berarti itu dia kita kenapa sekarang ayo latihan semua, latihan jalan minimal 2 km per hari. Oke, next. Nah, haji juga bisa mengalami stres. Kenapa? Nah, kalau misalnya itu kalau sebelum keberangkatan stresnya itu bisa karena dia lama menunggu, ataupun karena status kesehatannya, ataupun dari keluarganya. Bagaimana keluarga yang dia tinggalkan, mungkin masih ada yang punya anak kecil, atau bagaimana. Nah, untuk menghindari stres itu, mudah-mudahan saat ini para jamaah sudah mengatur strategi bagaimana meminimalisir masalah-masalah yang bisa terjadi ketika kita akan selama kita pergi ibadah haji ini. Lalu juga stres saat ibadah, misalnya kita bertemu dengan orang baru, teman sekamar baru yang berbeda dengan kebiasaannya dengan kita. Lalu dehidrasi juga bisa memicu stres. Lingkungan dan cuaca juga bisa menyebabkan kita stres. Next. Bagaimana mengelola stres pada jemaah haji? Yang pertama, berzikir dan berdoa. Intinya adalah kita tenang. Kalau misalnya kita merasa perasaannya sudah gundah gulana, coba kita tenangkan diri aja. Nggak usah kita jadi misuh-misuh sama jamaah lain, nggak perlu. Masalah nggak akan selesai. Jadi kita tenang saja. Lalu kita terapkan pola hidup sehat selama di sana. Yang mungkin sebelumnya merokok, kemudian di sana dan ketika pulang tidak merokok lagi. Lalu juga perilaku hidup bersih dan sehat, seperti biasa lah, cuci tangan. Lalu makan makanan yang bergizi. Jadi nggak usah banyak-banyak jajan di sana. Insya Allah makanan dari travel udah ada. Tapi kalau memang memang kurang boleh, tapi tolong cari jajanan yang sehat. Jangan yang banyak gulanya, jangan yang terlalu banyak lemaknya gitu. Lalu istirahat cukup dan membantu mengurangi stres. Jadi sebelum, karena kan kita di sini ibadah haji itu intinya adalah di Armusna ya Bapak Ibu. Jadi kita usahakan sebelum puncak ibadah haji kita tidak terlalu memforsir diri kita ketika beribadah. Jadi kalau misalnya ketika di Madinah gitu, ini nanti akan ke Madinah dulu atau bagaimana Mas Aang? Ada. Jadi ada yang ke Madinah, ada yang ke Mekah. Jadi ada dua gelombang. Jadi usahakan sebelum di Armusna kita tidak terlalu memfokusir dalam beribadah. Kalau misalnya yang awalnya di Madinah dulu, kita sholat di Madinah, sholat di Masjid Nabawinya 5 kali sehari, maksudnya saat sholat fardu. Tapi kalau misalnya di luar sholat fardu, ingin itikaf, itu ingin apa, kita lihat-lihat diri kita, apakah badan kita sanggup, apakah kita cukup tidurnya, at least kita minimal 8-10 jam sehari kita tidur dengan posisi yang nyenyak ya, bukan tiduran di masjid. Dan jadi kalau misalnya yang ketika datang langsung ke Mekah, usahakan udah istirahat dulu aja, nggak usah menggebu-gebu untuk ke Masjidil Haram, karena kita menyiapkan badan kita untuk puncak ibadah haji. Lalu aktivitas fisik, nah jadi jangan kita hanya haji tamatu, turu mangan turu. Nah, jadi usahakan kita juga ada aktivitas fisik juga. Mungkin nanti juga ada jalan termasuk aktivitas fisik sih, tapi kalau misalnya itu bisa
melakukan gerakan-gerakan kecil, gerakan-gerakan senam kecil di dalam kamar. Oke, next. Oke, next. Nah, selama di tanah suci, karena suhu di sana ekstrim dibandingkan di Indonesia, juga kering, berdebu dan sinar matahari yang banyak, maka istirahatkan badan setelah kegiatan ibadah. Kurangi ibadah sunnah bila tubuh kurang sehat. Makan sesuai jadwal, bawa bekal makan bila perlu. Sering minum 5-6 liter per hari. Aduh, tapi gimana dok? Nanti aku pipis-pipis terus, ke toilet terus. Nah, coba minumnya 1 gelas tiap jam. Jadi kita minumnya sedikit tapi lebih sering. Lalu tambahkan minum Oralit. Jadi nanti Bapak Ibu coba di salah satu list bawaannya bawa Oralit. Itu karena kalau untuk menambah mineral di dalam tubuh kita. Jadi kan karena ini panas banget di sana cuacanya, penguapan cairan dari tubuh juga banyak. Jadi kita membutuhkan tambahan elektrolit dalam badan. Lalu yang mempunyai obat rutin dari Indonesia, minum obat sesuai jadwal. Selalu gunakan APD lengkap saat keluar dari penginapan. Itu nanti dijelaskan. Lalu persiapkan fisik untuk melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu 6 hari saat Armusna. Nah, dalam kondisi cuaca yang panas, kita perlu mencegah heat stroke atau sengatan panas. Ini merupakan penyakit yang paling banyak terjadi pada jamaah haji di musim panas. Next. Puncak ibadah itu di Arafah, Musdalifah dan di Mina untuk melakukan jumroh. 3 puncak ibadah ini sebenarnya pendek, hanya 6 hari dibandingkan dengan perjalanan kita selama 20 hari, sekitar 20 hari haji ini. Tapi ini merupakan fase yang paling penting, ya, merupakan rukun ibadah haji. Nah, kalau dari segi statistik, kematian jamaah haji yang terbanyak itu saat di Armusna ataupun setelah Armusna. Karena memang disinilah fisik kita diuji, emosi kita diuji, semuanya diuji, sehingga kita diharapkan mempersiapkannya agar sehat dan mampu mengikuti ibadah haji. Next. Next, Mas. Potensi penyakit saat ibadah haji dibagi dengan penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini biasanya penyakit yang sudah dibawa sama kita di Jakarta. Dari Indonesia. Maka itu kenapa penting banget kita melakukan medical check up. Oke. Lalu penyakit menular itu penyakit yang kita didapatkan dari orang lain seperti COVID, meningitis, ispa, diare dan lain-lain. Atau penyakit karena kondisi alam seperti dehidrasi ataupun serangan panas. Oke, next. Nah, ini PHBS, perilaku hidup bersih sehat selama berhaji. Kita mulai dari cuci tangan, seperti kita zaman COVID dulu, cuci tangan terus deh pokoknya. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Kurangi aktivitas fisik yang berlebihan. Hindari, kalau misalnya lagi city tour atau apa, hindari kontak langsung dengan unta. Lalu juga istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum sesering mungkin, tidak perlu menunggu haus. Lalu rajin menyemprotkan air ke bagian tubuh yang terbuka. Jadi salah satu listnya adalah semprotan. Semprotan ukuran kecil yang 100 ml. Nanti di sana kita bisa isi pakai air zam-zam. Nanti setiap berapa 1 jam sekali kita semprotkan ke muka kita, atau ke tangan, atau ke bagian-bagian lain yang terbuka. Lalu selalu memakai APD dengan lengkap, alat pelindung diri. Oke, next. Nah, ini langkah-langkah cuci tangan. Ya, sudah tahu lah. Oke, next. Lanjutnya, Mas. Oke. Kesehatan jamaah haji itu juga tergantung dari gizinya. Jadi, usahakan selama di sana kita tidak melewatkan waktu makan. Ini ada contoh piring sehat. Jadi kita bagi piring ini
untuk makanan pokok atau nasi, sayuran, dan juga protein. Usahakan sayuran dan protein yang kita makan itu lebih banyak dibandingkan karbohidratnya. Lalu misalnya kita melewati, maksudnya kita kira-kira akan melakukan kegiatan yang melewatkan waktu makan. Kita bisa bawa tempat makan aja. Jadi kita isi dulu tempat makan kita, nanti baru makan setelahnya, itu lebih baik. Lalu minum 1 gelas air putih tiap jam. Hindari minuman soda, minuman manis, dan juga yang dingin. Kalau nanti di sana kan itu kan air zam-zam melimpah ya, insya Allah. Jadi ketika lagi di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, coba cari termos air zam-zam yang tulisannya not cold. Jadi itu tulisannya air zam-zam yang tidak dingin. Nah, insya Allah itu akan membantu supaya supaya kita tidak terlalu iritasi di tenggorokannya. Karena ketika cuaca panas, terus kita minum air dingin terus, takutnya tenggorokan menjadi iritasi dan lebih mudah timbulnya batuk. Lalu pilih jajanan dengan gizi baik. Sesuaikan makanan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Nah, kenapa tadi MCU tadi balik lagi? Kalau misalnya ada kondisi-kondisi tertentu, penyakit tertentu seperti hipertensi, kolesterol, atau yang lain, jadi kita bisa juga minta konsultasikan dengan dokter gizi juga untuk sebelum keberangkatan, supaya kita tahu kira-kira nanti kita pemilihan makanan di sananya bagaimana. Lalu syukuri makanan yang disediakan. Jadi kalau ada makanan ya kita nikmatin saja. Kalau rasanya tidak sesuai dengan kita, alhamdulillah, supaya kita tetap sehat. Jadi hati kita juga lebih tenang. Oke, next. Untuk pencegahan serangan panas dan dehidrasi, banyak minum air putih ataupun zam-zam tiap jam 1 gelas, minum Oralit 1 bungkus ditambah 600 ml atau 1 botol aqua 2 kali sehari. Nah, kalau misalnya sebelum air musnah, boleh nggak apa-apa 1 kali sehari 1 bungkus Oralitnya. Tapi saat air musnah, Arafah, Mina, Musdalifah, usahakan sehari 2 kali 2 bungkus Oralit. Nah, nanti kita hitung aja kita berangkat berapa hari, kita kalikan dengan jumlah Oralit yang perlu kita bawa. Lalu kalau misalnya nggak perlu-perlu banget, kita nggak usah banyak-banyak aktivitas di luar hotel saat cuaca yang sangat panas. Dan selalu gunakan alat pelindung diri saat di luar hotel atau tenda. Next. Nah, ini untuk kita, untuk tahu tubuh kita dehidrasi nggak sih? Jadi ketika kita sedang membuang air kecil, kita bisa cek warna urin kita. Kalau kita terdehidrasi dengan baik, warna urin kita akan nih yang 3 warna di atas. Bisa bening ataupun kuning muda. Tapi kalau misalnya warnanya yang sudah mulai agak orange-orange, nah berarti kita tandanya kurang minum. Lalu segera kita cukupi minum air putih. Tapi kalau misalnya udah warnanya coklat atau merah, maka kita butuh segera pertolongan medis. Oke, next. Bahaya cuaca panas bisa jadi dari bibir pecah-pecah, kulit kering dan gatal, mimisan, tenggorokan kering, dan kaki melepuh. Jadi salah satu listnya kita perlu bawa lip balm. Jadi sebelum bibir sudah pecah-pecah, setiap hari kita coba usahakan menggunakan lip balm. Bapak-bapak nggak usah malu ya pakai lip balm, karena ini untuk kesehatan kita masing-masing. Memang dibutuhkan gitu. Lalu untuk menghindari kulit kering dan gatal, kita semprotkan air atau kita kita bawa lotion, body lotion. Jadi coba dirutinkan memakai body lotion setelah mandi. Mudah-mudahan kalau kulitnya lembab, tidak terasa gatal. Lalu mimisan. Jadi kalau misalnya cuaca panas memang mudah menyebabkan mimisan. Jadi bisa dicegah dengan membasahi masker dengan menyemprotkan air. Lalu
tenggorokan kering, bisa dicegah dengan membasahi tenggorokan dengan banyak air minum. Lalu kalau kaki melepuh, nah ini nih biasanya orang-orang yang keluar yang jalan di aspal tidak menggunakan alas kaki, bisa mungkin karena sendalnya hilang atau sendalnya nyelip entah kemana. Pokoknya usahakan kalau misalnya nggak ada alas kaki, jangan coba-coba untuk berjalan di tengah panas bolong Makkah Madinah. Sehingga bagaimana supaya tidak hilang, ya insya Allah nanti dikasih, waktu tahun lalu dikasih tas untuk sepatu. Jadi kalau misalnya ini kita persiapkan saja bawa sendal atau tas untuk sepatu. Next. Nah, untuk alat pelindung diri, nah, kita siapkan kacamata hitam. Ini bukan cuma buat gaya-gaya ya, memang sangat penting. Lalu topi yang agak lebar, yang bisa menutupi bagian muka kita. Membawa payung, alas kaki, dan juga masker. Masker itu sangat membantu waktu itu ya. Saya maskeran terus karena memang lumayan itu menghindari paparan sinar matahari langsung. Juga alat semprotnya nggak usah yang kayak gini ya Bapak Ibu. Ada juga yang kecil tuh, yang kayak buat 100 mili itu ada. Terus juga jangan lupa bawa tumbler kemana-mana. Jadi untuk biar kita ingat minum, kita bawa botol minum. Juga mungkin bisa pakai alarm di handphone. Kita alarm setiap 1 jam sekali. Itu juga untuk yang Bapak Ibu yang juga minum obat rutin, itu bisa biar ingat, dikasih alarm di handphonenya. Jam berapa nih aku harus minum obat gitu, jam berapa aku harus minum air putih, nah, itu dipasang di alarmnya. Juga bawa makanan kecil, yang paling gampang kurma, karena dia itu gizinya, gizi dan kalorinya cukup untuk menambal keseharian kita. Next. Nah, jadi kalau mau keluar dari hotel penginapan, usahakan lengkap, pakai topi, kacamata, pakai masker. Nah, kalau yang foto yang bawah ini salah satu jamaah kami waktu itu. Ini saat di Mina. Jadi waktu itu beliau memang katanya kurang minum dan beliau juga ada migrain. Jadi ketika kena serangan matahari yang dahsyat itu, dia tidak tahan, akhirnya kita melipir dan alhamdulillah dibantu oleh ambulans waktu itu. Ini juga yang kuning-kuning itu, waktu itu saya menyiapkan kanebo. Jadi lak kanebo itu nanti kalau misalnya itu perlu juga sih disiapkan. Jadi itu kita basahi saja, terus kita taruh di atas kepala. Nah itu alhamdulillah itu membantu. Jadi bahkan kanebo itu lama-lama jadi kering. Tapi memang dibandingkan dengan handuk biasa, dia lebih lama keringnya. Jadi lumayan untuk sebagai pendingin kepala kita. Oke, next. Nah ini contoh kaki yang melepuh. Jadi tolong jangan sekali-sekali berjalan di atas aspal tanpa alas kaki. Next. Setelah tiba di tanah air, istirahat. Istirahat sebanyak mungkin, secukupnya. Lalu waspada akan kemungkinan penularan penyakit tertentu. Oh ya tadi aku lupa ya. Mungkin sebelum keberangkatan, aku nggak tahu nih, meningitis masih diminta nggak itunya, Mas? Masih ya. Dan juga kalau bisa dilengkapi dengan vaksin flu, influenza. Jadi selain meningitis, vaksin influenza juga. Jadi ketika pulang, misalnya takut ada anak kecil atau ada cucu, jadi usahakan ketika pulang kita pakai masker aja dulu, karena
takutnya kita membawa penyakit virus-virus dari luar gitu. Lalu kalau misalnya terjadi gangguan kesehatan, segera melapor periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Next, ini selesai ya. Oke, nah ini boleh difoto. Jadi ini saya rangkumkan daftar yang perlu dibawa dan sesuai dengan hasil medical check up yang telah kita lakukan dan telah dikonsultasikan ke dokter ya. Jadi pas tahun kemarin itu ada jamaah yang membawa obat yang ternyata dia konsultasinya bukan ke dokter tapi ke tenaga kesehatan lainnya. Maaf bukan yang mengecilkan beliau, tapi ternyata obatnya tidak sesuai dengan gejala dia saat itu. Jadi kalau misalnya ada MCU, segera konsultasikannya ke dokter. Lalu bawa sejumlah hari keberangkatan, ditambah untuk jaga-jaga selama 7 hari. Takutnya nyelip, hilang, atau apa, kita punya jaga-jaganya. Lalu bawa vitamin, obat-obatan untuk batuk pilek, diare, salep-salep untuk gatal, atau obat-obat yang biasa dikonsumsi. Jadi kan supaya obat yang biasa kita konsumsi itu kita udah tahu ya, oh ini cocok nih buat kita gitu. Jadi kita sudah persiapan dulu. Lalu bawa oralit sebanyak hari yang kita perjalanan kita. Lalu alat pelindung diri. Bawa juga sunblock untuk di muka dan di tangan, tumbler, botol spray, kipas angin leher, handuk kecil ataupun kanebo, lembab kulit, sabun, hand sanitizer, tisu basah. Lalu konsultasi dokter kandungan untuk jamaah wanita. Jadi kita persiapan dari sini, jangan sampai di sana kita baru sibuk. Aduh, ternyata saya haid nih, bagaimana? Jadi kita persiapan dari sekarang. Oke. Oh ya, ini juga ada jaga-jaga kantong urin, itu bisa dibeli di marketplace. Nah, buat jaga-jaga aja sih sebenarnya. Alhamdulillah kemarin nggak kepake. Oke, next. Oke, selesai. Sekian dari saya. Oke, saya kembalikan kepada Mas Aang. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin. Baik, terima kasih Dr. Nisa. Bapak Ibu, dari penyampaian mengenai materi kesehatan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Seperti orangnya beberapa. Boleh dengan Bapak siapa, Pak? Halim Asy'ari. Bapak Halim Asy'ari. Silakan Pak Halim. Ya. Terima kasih. Barangkali saya pikir perlu nanti dijelaskan, di samping yang sudah diperlihatkan tadi obat-obat yang bisa dibawa, biasakan masing-masing punya obat yang biasa dipakai, yang bersifat herbal atau yang lain sebagainya. Saya pikir itu, saran saya kalau nanti mungkin kumpul, kapan kumpulnya, saya pikir setiap jamaah kalau bisa, nanti memeriksa semua obat-obat yang dibawa jamaah, jangan sampai ada masalah ketika kita tiba di Jeddah atau di mana, sehingga kita bermasalah. Jangan sampai obat itu ada yang mengandung misalnya zat adiktif yang dikategorikan sebagai narkoba. Saya kira ini perlu diantisipasi. Nah, kemudian saya ingin bertanya, misalnya ada yang biasa menggunakan punya penyakit sendi dan sebagainya, terus ada obat-obatan yang misalnya obat pina atau apa atau herbal lainnya, apa itu memungkinkan kita bawa? Jangan sampai kita bawa terus nanti di masalah. Nah, saya pikir barangkali perlu juga disarankan kepada semua jamaah supaya obat-obat yang demikian itu disimpan di tempat yang gampang dibuka, jangan misalnya di koper yang sebentar diobrak-abrik sehingga jadi terhambur, supaya akhirnya memperlambat semua proses kita perjalanan. Barangkali untuk sementara itu, saya pikir nanti yang penting barangkali kalau sudah kumpul di Jakarta, bisa diperiksa semua. Mungkin ada waktu disiapkan sesi pemeriksaan semua obat untuk jamaah supaya jangan kita bermasalah. Terima kasih. Siap.
Sama-sama Pak Halim, terima kasih banyak. Sekarang, baik, maaf sebentar saya jawab dulu ya. Insya Allah Bapak Ibu nanti sebelum keberangkatan ada atau misalkan karantina ya, seperti kemarin disampaikan oleh Mr. Wael. Insya Allah 2 hari sebelum keberangkatan Bapak Ibu itu akan ada kumpul di hotel bandara. Jadi nanti di sana juga ada manasik intensif dan juga ada nginap juga di sana. Nah mungkin di sana insya Allah akan ada waktu untuk mengecekkannya. Pak Halim ya, tadi terima kasih masukannya. Insya Allah nanti akan kita bantu juga. Dan nanti juga insya Allah di setiap grup akan cek lagi. Silakan Pak Yusuf. Maaf Mas Aang mau sedikit menambahkan. Terima kasih Mas Halim untuk Bapak Halim untuk sarannya tadi. Mungkin ada sedikit tambahan kalau misalnya kita mendapatkan obat dari dokter yang tidak berupa kemasan, jadi hanya pil atau tablet langsung tanpa kemasan. Mungkin kita juga bisa meminta juga kepada dokternya surat keterangan kalau ini adalah obat medis gitu. Atau pakai ini bisa juga kita masukkan ke dalam kotak obat. Jadi kayak ada bekas kita masukkan ke dalam kotak itu. Biasanya insya Allah kalau misalnya itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh pihak imigrasi sih Pak. Seperti itu. Yang biasanya yang bermasalah itu kalau misalnya pilnya itu tidak ada keterangan apa-apa gitu. Gitu aja Mas. Ibu Dia, silakan Bu Dia. Terima kasih. Pengalaman saya 14 tahun yang lalu ketika naik haji pertama, itu insulin saya diambil pramugari karena tidak boleh ditaruh di koper. Sementara di dalam boxnya itu kan ada pendingin, karena insulin itu ada yang didinginkan dan ada yang boleh suhu ruang gitu. Nah pengalamannya ketika saya akan menyuntik itu juga agak kesulitan karena pramugari sangat sibuk sekali dan saya harus minta berkali-kali supaya saya bisa nyuntik dulu sebelum waktu itu harus pakai pas waktunya untuk ganti ihram ya, pakaian ihram untuk suami dan untuk saya juga. Nah saya tidak tahu, semoga yang ini mungkin maju ya karena sudah 14 tahun yang lalu itu semoga nggak terjadi lagi karena saya agak kesulitan waktu itu untuk meminta itu saya dan seakan-akan diperiksa sekali padahal kan itu memang insulin yang harus tempatnya khusus kemudian ada ini. Nah saya mohon untuk Janah Firdaus untuk bagian kesehatannya untuk nanti membantu kami untuk obat-obat khusus seperti itu. Bagaimana nanti ya, kebetulan kami nanti agak terpisah karena kami masuk di VIP business class. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Nanti insya Allah itu untuk insulin nanti kita cross check lagi ya untuk ke maskapai, mudah-mudahan bisa memudahkan kita semuanya. Oke, pengalaman, maaf kalau misalnya dari pengalaman suami saya. Jadi beliau kan emang juga ada suntik jenis insulin ya Bu. Jadi kemarin beliau suami saya juga memang bolak-balik ke Arab Saudi. Jadi dia waktu itu memang membawa cooler box. Dan selama ini tidak pernah ada masalah sih, alhamdulillah. Nah, mungkin bisa di-cross check lagi ya Mas, gimana? Apakah maskapainya semua maskapai seperti itu atau tidak? Tapi alhamdulillah kemarin dalam 1 tahun terakhir ini beberapa kali sih insya Allah aman sih Bu. Oke. Ya. Terima kasih Dok. Ibu Rosmawati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, kalau kita bawa obat-obat yang sifatnya cair, apakah itu bisa kita bawa ke dalam tempat? Karena setahu saya kalau obat-obatan yang sifatnya cair itu disuruh buang dari
tas kita atau dari koper kita yang kecil? Gimana itu Bu Dokter? Jadi kalau cairan memang ada pembatasan ya dari jumlahnya. Jadi kalau misalnya obat-obatan pembatasan cairan apapun itu 100 mili Bu. Jadi kalau misalnya Ibu lihat botolnya, kalau misalnya lebih dari 100 mili, baiknya Ibu taruh di koper saja gitu. Kalau misalnya Ibu obat itu memang dibutuhkan selama perjalanan, mungkin Ibu akan bisa pindahkan sedikit ke botol yang ukurannya kurang dari 100 mili gitu. Tapi kalau misalnya Ibu tuh bawa yang besar, taruh di koper dulu Bu. Makasih. Makasih Bu Dokter. Sama-sama. Saya menanya lagi Bu Dokter. Hai Bu. Iya. Kalau obat pregabalin itu apa harus pakai surat dari dokter? Pregabalin. Iya. Saya kurang tahu kandungannya. Itu kita mau suami saya itu dibawa perjalanan atau bagaimana? Perjalanan. Oh, dia minum rutin. Tapi itu dia udah kan masih habis dalam operasi dulu, Bu, tanggal 3 Agustus kemarin habis operasi tulang punggung belakang. Dia tetap disuruh konsumsi pregabalin, vitamin untuk dirinya. Apakah itu harus saya minta obat dokter? Resep dari dokter. Maksudnya untuk belinya atau untuk? Iya, untuk perjalanan. Bukan untuk belinya, untuk perjalanan takut diperiksa. Oh, nggak usah sih Bu, kalau misalnya masih dalam kemasannya ya, insya Allah sih nggak apa-apa. Asal yang ini aja, Ibu bawa secukupnya untuk selama perjalanan, sisanya taruh di koper gitu. Iya. Nggak, takutnya diperiksa mungkin kurang aman atau obatnya kandungannya, mungkin saya kan kurang tahu kandungannya. Oh, nggak, insya Allah kalau misalnya itu nggak apa-apa sih. Yang penting, untuk hasil medical check up kalau bisa kita juga punya kita memegang baik dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk digital. Jadi supaya misalnya nanti takutnya ditanyakan, kita punya bukti kalau saya ini ada ini gitu. Tapi sebenarnya sih selama masih pakai kemasan, insya Allah nggak apa-apa Bu. Iya. Dokter, terima kasih Bu Dokter. Silakan Pak Asep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai saya kan laki-laki, otomatis saya pecinta rokok ya Bu Dokter. Nanti kalau seumpama nanti bawa stok rokok itu bagaimana nanti ya? Bermasalah nggak kira-kira? Bagaimana masalah? Masalahnya itu kan nanti bisa menimbulkan stres juga Bu Dokter. Kalau memang kita biasa perokok ya, nggak ngerokok kayaknya bisa stres juga. Saya jawab ya, saya bukan ahli rokok, tapi insya Allah itu untuk rokok itu maksimal hanya boleh bawa 2 selop. Oke, siap. Maksimal ya. Sisanya silakan nanti Bapak bisa beli juga di sana. Banyak. Siap. Orang-orang Madura tuh, orang-orang Mutawif biasanya mereka ada jualan juga. Ya. Satu lagi Pak Ustadz, punten, untuk schedule pemberangkatan kira-kira di tanggal berapa ya yang sudah dijadwalkan? Oke, untuk jadwal keberangkatan, insya Allah itu kita ada 2 keberangkatan. Yang tanggal 26 itu yang paket 27 hari, ya. Terus yang tanggal 28 itu paket yang 20 hari, ya. Tapi itu akan ada informasi lanjut, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelumnya nanti kita akan kumpul terlebih dahulu di hotel untuk mabit, untuk persiapan, untuk pemantapan manasiknya lagi. Nanti akan ada informasi lanjut. Oh iya. Ya, untuk gambaran saja. Insya Allah nanti Bapak Ibu, misalkan kalau berangkatnya tanggal 26, berarti bisa kumpul tanggal 24 atau tanggal 25. Oh, iya, berarti 2 hari sebelum tanggal tersebut. Ya, karena tahun lalu pun sama, ketika Dokter Nisa dan kami berangkat, itu ada manasik intensif, jadi full itu, dari pagi manasik sampai malam, itu ada penyampaian materi lagi, gitu.
Berarti pemberangkatan dari rumah sementara kita ditampung di hotel dulu ya di wilayah dekat Bandara Soeharto ya. Betul, di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Baik Pak Ustadz, itu aja. Terima kasih banyak atas. Ya, terima kasih sama-sama. Izin bertanya. Oh iya, Pak Cahyo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Anissa, ini kan saya memang minum obat rutin ya, tapi nggak ada masalah. Karena kemarin saya juga di bulan Rajab juga umroh bawa obat itu nggak ada masalah. Nah, karena ini ibadah haji, saya itu disarankan bawa vitamin D yang 5.000. Vitamin D. Jadi saya minumnya mungkin setelah makan pagi kali ya, gitu. Nah, kira-kira kalau saya ditanya supaya apa gitu, supaya tetap fit gitu katanya. Jadi kondisi jadi tidak mudah lelah. Nah, itu yang memang selama ini saya praktekkan sih. Nah, menurut Dokter Anissa seperti apa itu kira-kira? Gitu, dan kira-kira kalau misalnya ada yang 20 hari ataupun 27 hari, apakah semua jemaah boleh minum vitamin itu gitu supaya tidak terlalu lelah? Ya, terima kasih. Oke, kalau vitamin D insya Allah semuanya boleh minum sih Pak. Sebenarnya itu kan juga bagus juga untuk untuk sendi, tulang, mencegah capek sih sebenarnya. Nah, jadi kalau memang kita jamaah lain ingin minum vitamin D juga, boleh dibawa. Ada mana selain ya? Juga dibawa. Matiin dulu ya. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya dengan Bu Dokter dari Pak Oscar. Nah, jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gini Bu Dokter, saya tuh punya penyakit sering pipis hampir 3 jam sekali karena kalau nggak salah dari dokter tuh ada prostat sama semacam infeksi saluran kemih ya. Tapi saya udah berobat, cuman udah berkurang sih, bisa 4 jam sekali. Nah, nanti di sana gimana saran terbaiknya, solusinya? Apakah kalau lagi di jalan misalnya mau pipis kan nggak ada toilet tuh misalnya. Nah, itu solusinya gimana tuh? Solusinya karena kita nggak bisa nahan kalau udah pengen pipis gitu. Itu solusinya gimana Pak? Aman Pak. Itu di bis ada toilet, di bis ada toilet. Terus nanti di Arafah di Mina juga semuanya tersedia toilet semua. Aman, insya Allah. Aman ya. Jadi kalau misalnya lagi di jalan, perjalanan jauh, terus jalan kaki misalnya mau pipis itu ada solusi nggak? Misalnya tadi kata Ibu Dokter bawa kantong apa namanya? Kantong Pak. Untuk pipis apa itu kalau bagi laki-laki gimana tuh? Kan kalau perempuan ada tuh. Bisa kok Pak, itu buat laki-laki juga itu bisa. Bisa untuk digunakan. Tapi memang alhamdulillah banyak sih maksud untuk toilet di Mina. Misalnya sedetiknya itu sih bisa numpang. Waktu sempat numpang juga gitu. Tapi insya Allah itu yang kayak saya bilang kantong urin kalau untuk beneran banget gitu. Nah, tapi disediakan kalau misalnya memang kondisi tertentu. Jadi selalu ada saja di dalam, boleh disiapkan. Pakai Pampers bisa enggak? Pakai Pampers. Kalau mau pakai Pampers boleh silakan. Tapi mungkin untuk jagain ya, jaga kebersihannya, karena kan kalau nanti takutnya pipisnya kan ke najisnya itu akan lebih luas, jadi untuk membersihannya harus lebih hati-hati. Tapi kalau misalnya untuk isi yang bisa makan, kalau Pampers itu kan untuk orang-orang nggak
nggak sadar tiba-tiba udah keluar sedikit gitu. Nah itu sebaiknya memang pakai Pampers. Tapi kalau misalnya kondisinya masih bisa nahan, tapi memang lebih sering untuk pipis seperti Pak Oscar tadi, nggak pakai Pampers juga nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau persiapan bawa juga boleh. Atau ada obat gak Bu yang bisa menahan agak lebih lama gitu? Saran. Jangan lapor. Nggak usah Pak, nggak usah ditahan gitu. Kalau misalnya emang itu alhamdulillah udah pipis aja daripada nggak bisa pipis Pak. Ya, takutnya ketinggalan rombongan Bu kalau kita ke toilet misalnya. Aman itu. Kulitnya baik-baik kok Pak, insyaallah. Ngomongin rombongan ini Bapak Ibu nanti di sini udah ada, kebetulan beliau bisa hadir juga. Koordinator kita nih ada Ustadz Daeng Syawal nih, beliau lagi di Jayapura. Ya, ada Ustadz Daeng Syawal. Masya Allah, Ustadz Daeng. Pak Ustadz, tanya sedikit lagi ya. Boleh. Itu berapa hari di tempat penampungan hotel yang disiapkan panitia? Minimal berapa hari sebelum berangkatan itu disiapkan? Apa 1-2 hari atau berapa hari? Oh, cuman mungkin 2 hari 1 malam ya Pak. Mungkin 2 hari 1 malam untuk di bandara ya, di sekitaran bandara. Yang tadi, ya di sekitaran bandara. Jadi insya Allah nanti akan ada grup, jadi informasinya juga akan diberikan update kepada Bapak Ibu semua untuk itinerary dan yang lain sebagainya, acara-acaranya juga apa saja. Saya harap sih mau yang di Jakarta, terutama yang dari luar daerah, itu memang harus hadir semua di 1 hari atau 2 hari sebelum keberangkatan, karena di situ tuh kita ada pemantapan lagi, manasik lagi di situ, supaya kita betul-betul bukan hanya mempersiapkan hati, bukan hanya mempersiapkan fisik, tapi ilmunya juga dipersiapkan betul-betul. Nah, besok minggu depan ya, Jumat Sabtu, insya Allah kita akan bahas tentang fikih haji ya. Ada perubahan jadwal. Kemarin kita fikih safar, kita rubah jadi fikih haji supaya kita betul-betul bisa mempersiapkan jauh-jauh hari untuk materi fikih hajinya. Terus nanti di hari Sabtunya juga kita ada fikih umroh. Ya, fikih umroh, nanti baru di menjelang keberangkatan itu ada fikih safarnya. Jadi, nah itu semua akan diulang lagi, akan diberikan lagi saat mabit nanti, ya mabit atau karantina sebelum keberangkatan. Ustadz, ya. mau nanya Ustadz? Boleh, iya siapa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika kita sudah memperoleh jadwal untuk manasik di hotel 2 hari sebelum keberangkatan, apakah itu berarti visa sudah siap semua? Insya Allah, mudah-mudahan ya kita seperti yang kemarin disampaikan oleh Dr. Fadila Ulfa, kita langitkan doa bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Ibu semua visa hajinya terbit semua. Ya, supaya apa? Supaya nanti ketika keberangkatan, mudah-mudahan sebelum keberangkatan, sebelum Bapak Ibu kumpul di Jakarta, semua visa, semua sudah siap semua. Jadi tetap dari Jannah Firdaus dan juga tim Jannah Firdaus semuanya, kita mengusahakan yang terbaik supaya kita sama-sama bisa mengeluarkan visa. Seperti yang kita tahu, ada kendala memang di haji reguler juga yang masih memang belum keluar ya, dari Bima ya kalau nggak salah, dari NTB. Tapi kita tetap jangan berkecil hati, kita punya Allah. Kita langitkan. Amin. Ya. Begini Pak Ustaz. Ya, gimana? Biasanya dari daerah itu sebelum berangkat, kalau sebelum berangkat itu biasa bikin syukuran-syukuran, berdoa. Iya, betul. Gitu. Dan itu orang tidak berani bikin acara kalau belum tahu bahwa visa sudah keluar atau tidak. Jangan sampai sering terjadi sudah bikin syukuran ternyata nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi biasanya begitu. Ada seperti ada tetangga saya baru-baru ini visanya sudah keluar malah tidak jadi berangkat atau ada masalah. Ya, jadi barangkali kalau ada misalnya visa mudah-mudahan cepat keluar, mudah-mudahan Allah izinkan cepat keluar supaya barangkali bisa diinformasikan segera mungkin. Terima kasih. Amin, siap. Insya Allah Pak Alim dan Ibu, Bapak Ibu semua,
setiap ada update informasi mengenai visa pasti kita, itu kabar bagus, kabar baik, insya Allah pasti akan kita langsung informasikan. Yang penting kita sama-sama ikhtiar, sama-sama berdoa, sama-sama mempersiapkan diri, memantaskan diri. Insya Allah panggilan ini sudah nyata, sudah di depan mata, Allah berikan kemudahan. Amin. Kita tidak dibentuk seperti ada grup WhatsApp seperti itu yang 27 hari, kemudian 20 hari yang grup WhatsApp itu ada informasi apapun itu bisa disampaikan langsung. Betul, Bapak, insya Allah nanti Bapak Ibu akan di-invite di dalam grup, jadi informasi di grup itu Bapak Ibu akan dapat ya, mungkin beberapa minggu sebelum keberangkatan, tapi insya Allah nanti saya akan proses dulu ke manajemen, grupnya nanti Bapak Ibu bisa di-invite, bisa diundang ke dalam grup. Jadi grupnya nanti terpisah ya, ada yang 20 hari, ada yang 27 hari. Iya. Satu lagi buat dokter nih, buat dokter. Kemarin saya umroh terakhir, alhamdulillah Januari, yang kedua kali. Tapi setelah dari sana saya tidak pernah ada kena batuk, tapi setelah sampai di Indonesia batuknya sampai 2 bulan, Dok. Jadi kira-kira apa yang perlu dibawa, vitamin bagaimana yang harus dibawa supaya itu tidak terjadi pas waktu kita melakukan ibadah haji yang 20 hari di sana, kita kembali mudah-mudahan tetap dalam kondisi normal. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini memang tidak bisa ditebak sih ya Pak. Saya ketika haji kemarin, dari sebelum berangkat saya udah batuk sampai selesai haji baru batuknya hilang. Nah jadi kalau misalnya itu waktu itu saya juga udah vitamin, udah segala macam, udah di booster, udah di infus gitu-gitu, tetap nggak bisa hilang. Nah jadi kalau misalnya Bapak tanya vitamin yang memang biasa Bapak minum boleh, vitamin apapun boleh. Kalau misalnya itu obat-obatan, persiapan obat batuk juga boleh dari rumah, dari konsul ke dokter. Untuk mencegah batuk selama di sana, saya tidak bisa bilang sih. Cuman itu usahakan alat pelindung diri, masker. Waktu itu saya juga alhamdulillah saya pakai masker dulu juga, terus juga karena saya waktu itu kondisinya batuk. Gitu. Jadi ketika orang-orang sudah mulai batuk, saya malah menuju sembuh. Gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk batuk ya saya hanya menyarankan gunakan alat pelindung diri. Untuk minumannya jangan yang dingin, jangan yang manis. Kalau misalnya suka kopi teh, tidak usah terlalu sering, perbanyak minum air putih. Untuk vitamin B kompleks boleh, vitamin B boleh, vitamin yang cocok untuk Bapak selama ini apapun nggak masalah gitu. Mau obat-obatan herbal juga, madu boleh. Terus kalau untuk kurma memang ada jenis, saya juga nggak tahu sih, ada kurma-kurma tertentu yang katanya ada penambahan gula sih ya, cuman itu mungkin untuk hati-hati saja untuk kurma. Terus itu dia sih tadi vaksin influenza sih Pak sebelum berangkat. Kalau bisa ya saat ini nih kan berangkat kira-kira tanggal 28 Mei ya Ustadz ya, Mas Aang ya. Nah vaksin influenza dimulai dari saat-saat ini itu insya Allah bisa membantu untuk pencegahan dari influenzanya itu juga. Gitu. Saya mau tambah sedikit, tanya perihal kepastian vaksin ya. Saya dengar apa benar vaksin polio juga diperlukan ya tahun ini? Oke, untuk vaksin polio sebetulnya itu untuk jaga-jaga aja ya Pak. Sebetulnya kalau yang diwajibkan informasinya sih masih meningitis ya, masih meningitis. Tapi kalau dari kalau kita mengacu kepada haji reguler, sebetulnya itu diwajibkan sama Kementerian Kesehatan, ada vaksin polio sama vaksin meningitis. Jadi alangkah baiknya memang kita mengikuti aturan yang memang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan supaya kita sama menjaga kesehatan juga untuk vaksin polio. Tapi nggak wajib ya Pak Ustadz ya? Informasinya sih belum ada kewajiban ya untuk Indonesia karena yang masih itu meningitis hajinya. Cuman pemerintah imbau untuk jaga-jaga saja.
Ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu sebelum saya izin nanya. Pak Aruf Pedi, silakan. Ya, siap. Menghilangkan penasaran ya sebelum berlanjut ke Zoom berikutnya. Saya kan yang 20 hari, berangkat tanggal 28. Boleh tahu rundown-nya nggak? Tadi kan ada dibilang sama dokter, kita harus musnahnya di 6 hari ya? Gimana ya? Betul. Apa ada nantinya? Atau nafar sani atau nafar awal nanti grup yang saya yang 20 hari? Ya, izin. Baik, untuk informasi, untuk di Jannah Firdaus itu selalu mengambilnya nafar sani, Bapak Ibu. Ya, nafar sani. Jadi tetap di nanti kita keluar terakhir dari minahnya. Ya, nanti untuk rundown acara ya. Untuk itinerary lengkapnya akan dikeluarkan insya Allah nanti sesuai rutenya masing-masing. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Dr. Nisa. Jadi sebetulnya jangan sampai di hari armusnanya itu kita sudah kelelahan. Biasanya kalau keberangkatan kemarin, ini Bapak Ibu nanti juga sama, ada hotel transit. Jadi sebelum keberangkatan atau misalkan puncak hajinya armusna, itu nanti Bapak Ibu akan standby di hotel transit. Nah, biasanya saya informasikan kepada jemaah untuk betul-betul menjaga kesehatan, jangan sampai mengedepankan ego. Wah, saya lagi di kota Mekah nih, saya pengennya bolak-balik ke Masjidil Haram. Sebetulnya boleh-boleh saja, cuman ada hal penting yaitu puncak haji yang kita harus betul-betul sehat. Ya, jadi nanti ketika ketika memang ada informasi dari tour leadernya, dari mutawifnya atau dari pembimbingnya nanti, kalau memang suruh istirahat, ya. Supaya armusnanya itu nanti Bapak Ibu bisa maksimal dalam kesehatannya. Berarti, maaf potong lagi, berarti kan kalau kita mulai ke Minanya tanggal berapa? Kalau ke Minanya gini, itu kan ada tanggal 8, ya tanggal 8 itu sebetulnya ada tarwiyah. Kalau misalkan tarwiyah ini masih tentatif ya Bapak Ibu, ngelihat kondisi juga, tapi beberapa tahun belakang kita memang tidak ambil tarwiyahnya karena kita kalau memang mau ngambil tarwiyah ini besok akan dibahas di fikih hajinya. Kalau memang betul-betul mau ngambil tarwiyah, kita harus betul-betul berangkat paginya, pagi banget di waktu duha, justru kita harus ada di Minanya. Tapi dari Jannah Firdaus sendiri itu kita ngambilnya langsung ke Arafah. Ya jadi berangkat dari hotel transit menuju Arafah itu biasanya malam. Kalau kemarin kita tanggal berapa tuh, maaf? Tanggal 8 malam 8 Zulhijjah. Betul, 8 Zulhijjah itu 8 kita Zulhijjah ke Arafah. Nunggu di Arafah. 8 Zulhijjah pagi atau malam? Malam. Oke. 8 Zulhijjah malam berarti kita nginep di Arafah ya? Ya betul, kita nginep di Arafah. Ini lebih baik nunggu kita 9-nya wukuf. Ya, siap. Jadi lebih baik kita menunggu di Arafah daripada kita telat Arafahnya nanti. Ada 20 hari, ada 27 hari. Ya memang. Oke, siap. Berarti setelah itu 8 kita berangkat, 9 di Arafah, kemudian 10, 11, 12 nafar sani. Enggak. 8 itu kita menuju Arafah, 9 kita masih di Arafah, 9 malamnya kita menuju Musdalifah, terus nanti tanggal 10-nya di Mina, nanti kita di Mina sampai Arafah. Jemaah yang bersamaan berangkat dengan Oke, cukup. Terima kasih. Ya. komunikasinya di situ. Tanya Pak. Ada yang usulkan tadi. Saya perkenalkan dulu. Insya Allah nanti dokter Ustadz Haji Daeng Syawal Mubarak Insya Allah juga akan mendampingi Bapak Ibu semua di keberangkatan hajinya. Beliau saat ini sedang di Jayapura. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di acara ini. Silakan Daeng Syawal. Tafadhol. Kenapa? Itu biasa HP itu. Ada pas ada di atas. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ayahanda, ibunda semuanya, salam kenal dari saya dan Syawal, Ambasador Jannah Firdaus. Alhamdulillah. Karena kami di sini sudah tengah malam, mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar mungkin. Tadi saya tertarik dengan ucapan daripada Ustazah Fadilah, bahwasanya tugas kita sekarang itu adalah melangitkan doa. Ya, karena tentunya ayahanda dan ibunda semuanya pasti merasa dakdikduk ya. Entah visanya kapan terbitnya atau kenapa kita belum tahu, karena itu bukan wewenang kita. Tapi tentunya kita ya melangitkan doa. Kenapa kita melangitkan doa? Karena ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju langit. Sebuah panggilan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu meluruskan niat. Karena vitamin yang terkuat dalam ibadah itu adalah keikhlasan. Ya, mukhlishina lahuddin. Jadi kita harus ikhlas. Mudah-mudahan tentunya ayahanda ibundaku mulai sekarang kita meluruskan niat. Ya, masih ada beberapa hari lagi untuk menuju ya hari hanya. Tentunya insyaallah mudah-mudahan bisa menolkan, mensterilkan hati kita. Ya, kalau kita ya tadi yang katanya ayahanda tadi, kita sebelum berangkat ada acara tasyakuran. Sebenarnya selain daripada tasyakuran itu adalah acara maaf-maafan. Karena apa? Kita ini mau menghadap sama Allah. Tentunya kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang steril. Siapa tahu selama kita hidup di bertetangga, bersosialisasi, kita pernah sikut-sikutan, atau mungkin di kantor dengan teman kantor kita, mungkin kita pernah marah-marahan, maka saat itulah sebelum kita berangkat, kita minta ridhonya semua. Karena ini perjalanan suci, perjalanan menuju langit. Maka insya Allah, ayahanda ibundaku, mari kita sterilkan hati, kita mulai dari nol, betul-betul semuanya lillahi ta'ala. Makanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ya, jadi semuanya laka ya Allah. Ini semua untukmu ya Allah. Saya bisa berangkat ini, bisa haji kuroda ya Allah. Bukan karena saya kaya ya Allah. Masih banyak yang lebih kaya ya Allah. Tapi karena Engkau memanggil saya ya Allah. Engkau panggil nama saya. Engkau sebut nama saya. Makanya saya yang berangkat. Labbaik ya Allah. Aku datang kepadamu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan orang bisa memenuhi panggilannya, tentunya malulah rasanya kalau kita menghadap dengan penuh dosa. Maka sekarang kita tugasnya adalah selain daripada mensterilkan hati, ya, memurnikan niat dan mengikhlaskan hati ini, tentunya kita banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah steril. Ya. Terima kasih ayahanda ibundaku, salam kenal. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa jumpa nanti di hari hanya. Salam kenal, kami sudah sekarang lagi kebetulan sudah di Papua dan sudah jam 11 malam. Jadi mungkin sekian dulu karena besok kami harus melanjutkan kajian subuh kami nanti jam 3:30 pagi. Ya. Jadi terima kasih. Mohon maaf, kita kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ustaz Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Haji Deng Syawal Mubarak. Masya Allah. Sudah cukup Bapak Ibu, ini sudah jam 9 ya, tidak ada lagi yang ditanyakan kepada dokter. Assalamualaikum. Oh ada, Ibu Saya Aulia. mau tanya sedikit, pada saat keberangkatan di sana, apakah dari pihak travel juga menyediakan tim medis yang ikut perjalanan haji kami kayak gitu? Yang kedua, kepada dokter ya, Dok, apakah ada cara alami untuk menunda haid dibanding meminum obat menunda haid? Karena saya juga dapat info dari teman saya yang pernah melakukan perjalanan haji itu, setelah minum obat penunda haid itu ada efek sampingnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya, untuk paket MCU apa ya yang minimal harus diambil kayak gitu? Karena kalau ke lab itu banyak banget pilihan MCU-nya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh saya jawab, Mas? Siap.
Jadi gini ya Bu, kalau misalnya untuk menunda secara alami tidak ada sepertinya. Cuman ini aja kan, Ibu bisa melihat kalau misalnya sudah ada jadwal dari Jannah Firdaus dan sudah ada, Ibu sudah jadwal haidnya sudah bisa ditentukan, maksud saya teratur, Ibu bisa lihat apakah jadwal haid Ibu, karena yang pentingnya di armusnanya sih ya, maksudnya di armusnanya. Jadi sebenarnya di armusna pun ketika haid itu nggak masalah ya Bu, setahu saya kemarin itu. Jadi yang penting itu adalah tidak haid saat sedang melakukan tawaf. Saat melakukan tawaf. Jadi ketika hari Arafah, hari Musdalifah, hari Mina, nah itu sedang haid pun nggak masalah. Jadi kemarin pun saya sebenarnya tidak meminum obat penunda haid karena saya waktu itu haidnya ketika di tanggal transit. Nah jadi sebenarnya minum obat haid ini tergantung dari ibu juga sih. Kalau memang ibu tidak mau minum dan ketika jadwalnya memang tidak tidak saat lagi ibu, tergantung ibu mau ketika armusnanya sedang haid, kalau misalnya nggak apa-apa ya nggak masalah juga sebenarnya kalau dari fikihnya kemarin begitu Bu. Nanti dilihat saja jadwalnya, tapi kalau untuk haid secara alami saat ini sih tidak ada. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Insya Allah nanti untuk haji juga ada pendampingan ya dari bagian kesehatannya. Insya Allah juga nanti akan diinformasikan. Dan kemarin juga sebetulnya kita juga mempersiapkan obat-obatannya juga kebutuhan, tapi tetap mungkin Bapak Ibu lebih paham ya obatnya yang biasa diminum, tapi nanti insya Allah dari Jannah Firdaus juga akan bantu mempersiapkan keperluan-keperluan obat yang di sana. Untuk paket MCU-nya yang minimal apa ya Pak? Paket MCU itu sebetulnya kalau Ibu ke klinik disebutkan saja untuk paket haji, umroh haji. Nanti mereka sudah ada listnya. Oh ini memang list untuk yang paket haji umroh. Pak Arufedi ini beliau juga memang sering ini ya MCU haji. Nah beliau di apa? Saya lupa kemarin di klinik apa di puskesmas apa gitu. Jadi tinggal datang aja nanti ke puskesmas atau ke klinik. Insya Allah nanti beliau mereka sudah paham juga untuk paket haji MCU haji. MCU itu wajib atau tidak sebetulnya tadi untuk mengetahui mengantisipasi jika kita memang ada kendala. Jadi betul-betul kita sudah bisa mengantisipasi, mempersiapkan diri. Oh ini nih saya punya penyakit ini, ternyata harus diantisipasi. Dan kalau mengacu kepada sistem yang di Kementerian Agama itu ada namanya Siskohat. Ya, Siskohat. Jadi MCU itu masuk ke Siskohat. Tapi kalau di Furoda selama ini sih tidak ada di Siskohat, ya di Siskopatuh paling, di Siskopatuh, tapi tidak serinci Siskohat. Jadi MCU itu saya sarankan sih dicek ya supaya Bapak Ibu juga paham kesehatannya masing-masing. Izin menambahkan Mas, jadi kemarin itu kan sempat ada pengalaman saya mengantarkan pasien ke rumah sakit yang ada di Mina ya. Oh iya. Jadi ternyata di kartu kita, kartu haji, jadi nanti di sana kita akan mendapatkan kartu nusuk namanya. Nah di kartu nusuk itu nanti dokter bisa mengecek keterangan, maksudnya mengecek data kita. Jadi ternyata di kartu nusuk itu juga bisa mengecek untuk data MCU-nya. Jadi kenapa MCU penting? Karena misalnya na'udzubillah min dzalik kita membutuhkan tim kesehatan di rumah sakit sana. Jadi dokter di sana juga bisa melihat hasil MCU kita sebelumnya. Oke. Untuk dari izin Mas. Iya. Izin karena sudah di toel tadi ya, izin ya. Maaf Dokter Anissa, bukan mendahului nih. Kebetulan sih saya sering
memeriksa jamaah haji reguler ya, karena mereka harus melewati siskohat dari kami dari Puskesmas, jadi mereka tidak layak untuk berangkat haji. Jadi salah satu syarat dari negara untuk reguler, ini saya cerita reguler ya, mohon maaf izin. Jadi ya mereka harus mendapatkan namanya medical check up komplit. Di sini ada darah lengkap, urin lengkap, ronsen dan EKG. Nah, itu wajib ya untuk kita cek bahwa dia istiqoah atau tidak istiqoah. Itu satu. Kedua, kalau kami di reguler, kami itu sekarang jemaah haji yang kita berangkatkan ini wajib untuk meningitis dan polio, izin. Nah, ini berbeda dengan kalau kita yang swasta ya, yang Furoda. Kalau Furoda mungkin itu kebijaksanaan dari travel dan negara Arab. Izin, itu aja. Terima kasih. Iya, makasih banyak untuk infonya Dokter Aruh berarti ini ya. Ya, Dokter Aruh Pedi. Iya. Siap. Kalau dari reguler memang seperti itu ya, memang harus ada med check sebelumnya. Memang ini juga kalau Furoda memang ya begini, memang harus dari kita masing-masing dan juga memang untuk kelengkapan kita masing-masing sih. Tapi memang itu nanti akan masuk ke data kita di Nusuk nanti. Data di Saudi Arabianya gitu. Karena nanti itu akan disetor ya Mas Aan kalau nggak salah data MCU kita ke saat membuat visa atau enggak sebenarnya. Nanti dipegang sama ini sih apa sama tour leadernya nanti supaya buat pegangan. Izin tanya, jadi sebaiknya kita MCU itu nunggu visa keluar atau sebelum, karena mungkin misalkan ada harus berapa hari MCU dikumpulkan gitu, atau kita nggak apa-apa nunggu visa keluar dulu baru kita melakukan MCU karena nanti dikumpulin pas misalkan yang H-1 kita dari keberangkatan gitu. Kalau MCU nggak apa-apa Bu, dari sekarang aja, tidak perlu nunggu keluar karena itu jadi salah satu bentuk ikhtiar kita sudah mempersiapkan, mudah-mudahan itu bisa mendorong bisa kita keluar ya, salah satu ikhtiar kita. Tidak perlu bisa, tidak perlu nunggu visa, tetap Ustadz mau tanya lagi, kalau misalnya dari hasil MCU ternyata ada yang banyak bintangnya kayak gitu, kira-kira tadi kan ikhtiar kita untuk mendapatkan visa juga ya kayak gitu, itu nanti seperti apa ya? Berarti bisa jadi nanti karena banyak bintangnya, ya visanya juga naudzubillah kayak gitu loh, kalau sampai nggak keluar kayak gitu, atau gimana? Kalau untuk hasil MCU tadi saya bilang di bahwa di Furoda itu sebetulnya tidak lengkap di Siskohat ya. Jadi insya Allah tidak bisa tidak menjadi acuan gitu. Tadi saya bilang MCU itu sebetulnya untuk pegangan Bapak Ibu, untuk pegangan kita tim nanti yang akan di lapangan. Oh bahwa ibu ini punya riwayat ini. Jadi insya Allah itu tidak menjadi hambatan untuk MCU itu. Ustadz mau nanya lagi. Tadi kan dokter reguler mengatakan kalau MCU reguler labnya darah lengkap, urin lengkap, terus ronsen, terus apa satu lagi. Kalau yang kita ini apa aja MCU-nya Pak Ustadz? Tadi tinggal datang aja ke klinik, sebutkan bahwa MCU untuk haji umroh. Insya Allah mereka sudah ada haji listnya. Umroh atau haji Furoda? Haji umroh, nggak haji umroh aja, umroh haji gitu. Untuk proses umroh haji, mereka sudah ada. Oh, haji umroh itu. Iya. Oh iya, oke. Iya Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak. Ya, saya Rahaditya. Izin Pak Ustadz, mungkin kalau boleh diinfokan untuk rekanan dari travel Jannah Firdaus untuk MCU di wilayah Jakarta, mungkin di mana saja begitu Pak Ustadz, supaya tidak terlalu menunggu kami begitu. Baik. Untuk MCU nanti silakan Bapak komunikasi dengan PIC-nya. Kita sudah ada rekanan. Dari tahun lalu juga kita sudah gunakan klinik ini, insya Allah mudah ya, Bapak Ibu tinggal datang aja nanti. Nanti sama PIC-nya akan diinfo ya,
kita informasikan ke PIC-nya untuk MCU di klinik sana. Kita sudah ada rekanan, insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Ustadz izin tanya satu lagi. Ya, Kan Bu Aziz. kalau yang di Jakarta kan bisa tuh ke klinik. Nah, saya kan posisi di Lombok nih. Apakah kayak kalau kita periksa kesehatan itu kan biasanya ada persyaratan nih siapa yang harus mengesahkan gitu. Nah itu atau bisa bukan sembarang klinik ya, maksudnya bisa klinik swasta apa saja gitu. Yang penting ini atau harus ada dari pemerintah yang mengesahkan hasil MCU kita gitu. Tidak Bu, itu hanya Oke, untuk baik. MCU aja. Oke, jadi bisa di mana aja sebenarnya ya. Bisa di mana saja. Yang Oke, penting siap. Ibu tadi kan ini hanya untuk pegangan sendiri saja. Oke, baik. Nanti Terima kasih. MCU-nya nanti tinggal hasilnya diberikan ke tim supaya nanti punya pegangan. Oh, ini ibu ini punya riwayat. Oke. Tambahan ya, Assalamualaikum. Tambahan ya Bapak Ibu, saya sama suami, kami dari Jambi, dari Palembang, sudah lengkap MCU-nya. Itu nanti memang kita urin lengkap, darah lengkap, ronsen lengkap, jantung semua itu sama semuanya. Jadi begitu kita bilang ke sana, kita mau MCU haji, ya udah ada langsung nanti ditunjukin di situ. Hanya sekarang hanya di masalah biaya. Ada kalanya antara klinik satu dan klinik yang lain itu berbeda. Itu aja masalahnya. Tapi dalam segi pemeriksaan tuh udah ada semua. Mereka udah tahu, kita tuh ngomong. Jadi ibu jangan, bapak-bapak jangan khawatir. Ya sekarang cari informasi itu mengenai biaya. Biaya pasti berbeda antara satu klinik yang lain. Itu aja prinsip apanya. Kalau yang lain itu sama. Begitu sudah kita bilang mau MCU haji itu udah lengkap dikasihnya semua. Alhamdulillah saya sama suami udah selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nimas informasinya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal datang aja, tinggal sebutin MCU haji. Assalamualaikum Bu Dokter. Tadi menyambut pernyataan kalau yang reguler ada meningitis dan polio. Kalau kita perlu nggak polio? Oke. Kalau misalnya dari ini Furoda sebenarnya tidak ini ya Pak Mas, hanya meningitis ya Mas tadi ya kalau misalnya dari permintaan pemerintah Saudi saat ini. Ya, untuk meningitis tadi saya sampaikan memang kalau untuk haji saat ini sih memang yang diwajibkan itu masih meningitis. Perihal polio itu kan kembali lagi ke Kementerian Kesehatan yang memang mereka menganjurkan untuk menjaga-jaga itu Pak Yusuf. Jadi kan jadi tadi Pak Yusuf itu Pak Yus Ma'ruf ya maaf minta saran mungkin dari dokter apakah ini baiknya suntik polio atau seperti apa? Sama seperti vaksin influenza sih ya. Saya menyarankan kalau misalnya memang itu Bapak vaksin saja nggak apa-apa gitu. Jadi kita kan lebih baik mencegah ya Pak. Nauzubillah kenapa-kenapa kita setidaknya udah ikhtiar kita sudah vaksin saat ini. Nah, terus kalau dari Bapak Heri, maaf saya kan bacain yang chat, berarti tidak MCU pun tidak apa-apa ya Ustadz. Sebaiknya bagaimana Ustadz? Kalau dari saya wajib MCU sih ya Pak, karena kita untuk cek dari diri kita saat ini juga gitu. Karena kan kecuali misalnya karena sebagai pegangan kita juga, pegangan tour leader, kalau misalnya untuk catatan kesehatan, karena tadi yang tadi sudah saya ceritakan juga, kalau misalnya kita masuk rumah sakit di sana, kadang-kadang dokter juga membutuhkan riwayat kesehatan kita sebelumnya bagaimana gitu. Dan juga untuk persiapan kita, kalau misalnya kita selama ini tidak MCU, terus kita tidak tahu kan kita sakit apa, tapi ternyata dari hasil darah dan lain-lain, ternyata kita membutuhkan obat-obatan yang harus diminum rutin. Takutnya kalau misalnya tidak minum akan mengganggu perjalanan ibadah kita nanti. Mas. Baik, cukup Bapak Ibu. Nanya Pak Dokter, dengan Bu Dokter ya. Saya menanya kalau suntik flu itu ketika mau berangkat tinggal berapa hari mau berangkat itu apakah boleh?
nggak ada pengaruh atau mungkin demam atau apa gitu nggak? Makanya disarankan suntik kalau influenza itu minimal seminggu sebelum berangkat. Oh, seminggu sebelum berangkat, ya. Oh, Ya kalau MCU-nya alhamdulillah sudah selesai saya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya memang itu suntik saat ini itu lebih bagus sih. Jadi kalaupun misalnya ada gejala-gejala kipinya itu mudah-mudahan saat berangkat nanti sudah tidak ada lagi. Iya Bu, benar. Saya Iya. kemarin influenza, kami sebetulnya influenza juga sama suami. Suami saya nggak ada reaksi apa-apa. Saya bereaksi, tangan saya pegel. Kemudian saya kurang enak badan. Jadi memang betul kata saran dokter, bagusannya dari sekarang. Kalau kita mau apa itu influenza itu. Karena tergantung kondisi kalau saya lihat. Kami saya tergantung aja gitu. Saya pagi-pagi loh kok tangan saya pegel, kayak nggak bisa diangkat gitu. Baru ingat, oh iya, aku 11 kemarin disuntik influenza kayak gitu. Itu kok seharian kayak terasa meriang, tapi hanya sehari sudah itu ya aman aja kayak gitu. Nggak parah-parah juga enggak gitu. Tapi badan kita merasa nggak nyaman kayak gitu. Jadi ini apakah sudah ada? Nah, jangan lupa Bu Pak Ustadz, kalau nanti itu buat grup aja yang 20 hari, yang 27 hari gitu. Grup WA. Bu Dia, jadi kita tak. Baik Bu Afifah. Iya. Apakah ada yang sudah keluar visanya Pak Ustadz? Belum. Untuk visa belum. semuanya masih dalam proses. Ya, jadi kita masih menunggu juga. Jadi mohon bantu juga dari Bapak Ibu untuk doa-doanya, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Ya, Bu Dia, silakan Bu Dia, dibuka mic-nya dulu Bu. Bu Dia, mic-nya dibuka dulu. Ya. Oke, kebetulan kami sudah komplit Ustaz. Vaksin HCU yang tadi saya sampaikan dari awal sudah komplit, tapi kebetulan tidak di rekanan yang ditunjuk oleh Jannah. Pada waktu itu karena kami saya opnam terus sekalian semua dijalankan gitu. Jadi sudah beres itu berarti kepakai juga ya? Insya Allah bisa sih Bu. Oke. Dari rumah sakit swasta di Jakarta. Insya Allah nggak apa-apa. Ya, kami kebetulan sudah beres suami istri vaksin polio, meningitis, HCU. Udah dikumpulkan karena batas waktunya kan kemarin informasi ke kita tanggal 5 kan ya. Dan kami sudah masuk semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya, Bapak Ibu. Kita ya terakhir, Ustaz. Ya, siap Pak Fajriarsyah. Iya, Ustaz, terkait sama MCU yang pertama itu saya kan bulan lalu tuh baru selesai operasi, itu juga ada pengecekan darah dan lain sebagainya, itu apa bisa dipakai apa enggak. Terus dari kantor juga dulu awal tahun itu juga udah pernah MCU juga, itu apa bisa kita pakai nggak ya untuk keperluan haji ini. Terus yang selanjutnya terkait sama saya kebetulan ada penyakit tapi belum ditemukan nih penyakitnya, jadi hipersaliva Dok, jadi air liurnya banyak keluar Dok. Itu sebaiknya gimana ya Dok? Mungkin itu Dok pertanyaan dari saya Dok. Terima kasih Dok. Hipersaliva tapi belum tahu penyebabnya ya Pak maksudnya? Iya Dok, benar Dok. Saat ini mengganggu atau bagaimana, keluarnya masih bisa dikontrol atau bagaimana Pak? Masih bisa dikontrol sih Dok, masih bisa dikontrol. Cuman memang kalau ada lagi flu atau lagi kurang enak badan, memang lebih banyak ininya liurnya keluar gitu. Tapi kalau lagi nggak sakit, lagi fit, dia kita bisa kontrol sih Dok.
Cuman emang nggak bisa kita telan gitu, jadi kita tetap harus keluar gitu air liurnya, Dok. Jadi kalau misalnya kayak gitu mungkin untuk terkait dengan obat-obatan atau apanya bisa dikonsultasikan ke dokter yang menangani sebelumnya ya Pak ya, karena ini kan sedang mencari juga penyebabnya ya. Nah, tapi kalau misalnya saran dari saya, kalau misalnya memang tidak bisa ditahan, Bapak persiapan saja kantong kayak kantong kresek atau kantong buat muntah yang ada di pesawat gitu, mungkin bisa dicari di marketplace. Jadi kalau misalnya memang butuh membuang air liur, Bapak sudah ada persiapan itu kantong tersebut gitu. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu jalannya ibadah ya Pak. Iya Dok. Terima kasih Dok. Ya sama-sama. Yang hasil MCU yang dari kantor atau dari itu bisa dipakai nggak ya? Itu bulan Januari ya. Kalau yang untuk operasi itu baru bulan lalu Dok. Itu ada pemeriksaan darah lengkap sama, cuman emang untuk EKG sama EKG terus ada juga toraks dan lain sebagainya kan buat operasi itu Dok. Itu semuanya udah dilalui. Tapi emang reportnya ada di rumah sakit sih, saya dapat salinannya doang. Kalau yang dari kantor ada juga Dok. Jadi sebelum operasi ada lengkap, ada toraks, ada EKG, darah, urin, itu semua lengkap sih Dok. Kalau misalnya memang itu baru bulan lalu ataupun bulan Januari, mudah-mudahan sih masih nggak apa-apa ya, masih bisa ya Pak sepertinya. Yang penting hasilnya itu dikonsultasikan juga ke dokter apakah dari hasil tersebut ada yang perlu dikoreksi atau bagaimana, atau butuh obat-obatan yang perlu dibawa, seperti itu Pak. Siap Dok. Kemarin waktu di kantor juga ada konsultasi dokternya juga sih lengkap. Oke. Ya, bisa disesuaikan dengan hasil konsultasi dokternya ya. Iya Dok. Baik. Cukup ya Bapak Ibu ya. Satu lagi Pak, izin. Ya, satu lagi ya. Dokter, kalau infus vitamin sebelum keberangkatan boleh Dok untuk diet stamina. Boleh Pak. boleh kalau mau untuk booster ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk infus vitamin sebelumnya boleh. Itu insya Allah lebih itu bagus sih supaya untuk daya tahan tubuh. Minimal berapa hari sebelum keberangkatan Dok? Seminggu boleh, atau mau itu juga nggak masalah sih Pak, sebelum maksudnya sebelum apa namanya itu sebelum karantina. Yang karantina di Jakarta. Terima kasih Dok. Baik, cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu, insya Allah di Jumat depan dan Sabtu depan, Jumatnya insya Allah kita akan bahas tentang fikih haji. Jadi mohon nanti semuanya bisa hadir ya, menyiapkan bukunya, catatannya semuanya, karena kita akan membahas utamanya ya, tujuan kita ke sananya untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat semua ya Bapak Ibu, supaya kita bisa berjumpa, semuanya bisa berangkat, lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dulu perjumpaan silaturahmi malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala apapun. Terima kasih Dr. Anissa untuk pemaparannya, dan juga semua PIC. Terima kasih. Mohon hadir semua juga untuk mendampingi jemaahnya ya, untuk kebutuhan MCU dan yang lain sebagainya. Kita tutup majelis ini untuk bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Dr. Anissa.
Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, Berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berdoa semua supaya visanya semua keluar cepat. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin selain. Siap, Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Ustaz, izin live. Siap, Bapak Ibu, Bapak Fajri Alsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.